Selamat datang di Bola Jimbul. Victor Gyökeres, striker yang sedang ramai dipantau oleh klub-klub top Eropa, dikabarkan lebih memilih bergabung dengan Milan musim panas mendatang ketimbang Chelsea atau Arsenal. Pemain internasional Swedia berusia 25 tahun ini tampil gemilang di musim pertamanya di Sporting Club Portugal. Ia telah mencetak 32 gol dalam 35 penampilan di semua kompetisi. Ia termasuk salah satu striker yang diincar Milan untuk musim depan dan menurut laporan terbaru dari Gifni Sport, Gyökeres lebih memprioritaskan kepindahan ke San Siro dibandingkan bergabung dengan Chelsea atau Arsenal yang juga mengincarnya. Sporting mengontrak Gyökeres dari Coventry hanya dengan 21 juta euro pada musim panas 2023, tetapi sang striker kini memiliki klausul pelepasan 100 juta euro dalam kontraknya dengan klub Portugal. Terlepas dari keinginannya untuk bergabung dengan Milan musim depan, Rossoneri memiliki prioritas berbeda selama musim panas. Berbagai sumber mengklaim striker Bologna Joshua Zirkzee adalah target prioritas Milan untuk musim panas mendatang, diikuti oleh Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Dilansir dari pakar transfer Fabrizio Romano, The Blues Chelsea kembali memantau striker sayap Athletic Bilbao Nico Williams. Chelsea sendiri sudah memantau Nico Williams sejak musim panas lalu sebelum akhirnya mereka mendatangkan Cole Palmer dari Manchester City. Nico Williams, yang merupakan adik kandung Inako Williams, sudah mencatatkan 6 gol, 11 assist, dalam 27 penampilan di semua kompetisi musim ini. Sementara di musim lalu, ia mencatatkan 9 gol, 6 assist dalam 43 penampilannya. Nico Williams memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro dan banyak tim Premier League yang sedang memantau situasinya untuk musim panas mendatang. Leg pertama 16 besar Europa League antara AS Roma menjamu Brighton Hove Albion berakhir kemenangan untuk tuan rumah dengan skor 4-0. Pesta gol anak asuh Daniel De Rossi dimulai ketika Paulo Dybala berhasil menyerangkan bola setelah lolos dari perangkap offside di menit 12. Menjelang turun minum, sang striker Romelu Lukaku menggandakan keunggulan Serigala Ibu Kota dengan tendangan kaki kirinya. Di babak kedua Roma mencetak gol ketiga melalui Gianluca Mancini di menit 64, dan ditutup oleh gol Bryan Cristante 4 menit berselang. Leg kedua sendiri akan dihelat pada 15 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Bayer Leverkusen berhasil menahan imbang tim asal Azerbaijan, Karabakh FK dengan skor 2-2. Mereka bahkan tertinggal 2 gol saat paruh pertama. Ialah Yacine Benzia yang mencetak gol pertama tuan rumah di menit 26 dan striker asal Brazil, Juninho mencetak gol soloran saat injury time babak pertama. Di babak kedua, Florian Wirtz, yang masuk sebagai pemain pengganti mencetak gol indah di menit 70 dan Leverkusen berhasil terhindar dari kekalahan pertamanya setelah 35 pertandingan berkat gol di injury time babak kedua oleh sundulan striker asal Ceko, Patrick Schick. Anak asuh Xabi Alonso pun melanjutkan rekor tanpa kekalahan mereka menjadi 35 pertandingan beruntun musim ini di semua kompetisi. Di partai lain 16 besar leg pertama Europa League, raksasa Liverpool berhasil menang telak di kandang Sparta Praha dengan skor 1-5. The Reds Liverpool membuka pesta gol berkat penalti McAllister setelah ia dijatuhkan oleh pemain Praha di kotak terlarang. Darwin Núñez, striker 70 juta ini berhasil mencetak 2 gol cantik ke gawang Praha di menit 25 dan saat injury time babak pertama. Babak kedua dimulai ketika Conor Bradley salah menghalau bola dan menjadi gol bunuh diri untuk Praha semenit babak kedua berjalan. Namun tak lama berselang Luis Diaz kembali menambah keunggulan Merseyside merah menjadi 4-1. Dan di injury time babak kedua Dominik Szoboszlai mencetak gol penutup 5-1 untuk Liverpool. AC Milan mendapat perlawanan sengit dari tamunya Slavia Praha di San Siro. Rafael Leao dan kawan-kawan berhasil kebobolan 2 gol meski Milan unggul jumlah pemain. Beruntung Rossoneri mencetak 4 gol sebagai modal leg kedua di kandang Slavia Praha pada 15 Maret waktu Indonesia mendatang. Olivier Giroud membuka gol malam tadi dengan sundulannya di menit 34. Tim tamu langsung membalas kala David Budera melesakkan tendangan voli 2 menit berselang. Milan kemudian bangkit dengan mencetak 2 gol sebelum turun minum melalui sepakan keras Reinders dan sundulan Loftus-Cheek di injury time babak pertama.
Di babak kedua, Slavia Praha berhasil memperkecil skor melalui Ivan Strans menit 65 sebelum Christian Pulisic menutup skor menjadi 4-2 di menit 85. Pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-28 mempertemukan tuan rumah Barcelona menghadapi Mallorca pada Jumat malam. Tuan rumah Barca, yang tidak didampingi pelatih kepala Xavi Hernandez karena akumulasi kartu kuning berhasil mendapat hadiah penalti di menit 24 setelah Rafinha dijatuhkan di kotak terlarang. Ilkay Gundogan yang maju sebagai eksekutor tendangannya justru mampu ditepis oleh kiper Mallorca. Di babak kedua, Lamine Yamal berhasil melakukan tendangan indah melengkung pada menit 73 yang menjadi satu-satunya gol di pertandingan ini. Barcelona pun menang dengan skor 1-0. Lanjutan Serie A Liga Italia pekan 28 juga menghadirkan partai Napoli menjamu Torino di Diego Maradona Stadium. Kendati babak pertama berakhir imbang tanpa gol, namun, tuan rumah berhasil memecah kebuntuan lewat kerja sama apik yang diselesaikan dengan sontekan Kvichak Kvaratskhelia di menit 61. Sayang, 3 menit berselang, tim tamu justru menyamakan kedudukan lewat tendangan salto dari Antonio Sanabria yang memaksa pertandingan berakhir dengan skor 1-1. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Jimbul. Salam.